Gemerlap lampu kristal di aula utama Menschaffen Wijaya terasa seperti mengejekku. Suara tawa, denting gelas sampanye, dan alunan musik klasik yang mahal malam ini adalah penjara yang kubenci. Namaku Renata Wijaya, satu-satunya cucu dan pewaris tunggal Harjono Wijaya, pemilik Wijaya Group, salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Malam ini adalah pesta ulang tahunku yang ke-25. Seharusnya aku bahagia. Tapi yang kulihat hanyalah sekumpulan wajah yang sama. Pria-pria muda dari keluarga terpandang, berjas rapi dengan senyum yang dilatih, semua menatapku dengan tatapan yang sama. Tatapan lapar. Bukan lapar akan diriku, Renata, tapi lapar akan triliunan rupiah yang melekat pada namaku. Renata, selamat ulang tahun, sayang. Suara lembut seorang pria yang baru ku kenal 2 minggu lalu, Rian, putra seorang rekan bisnis kakek. Dia membawakanku kotak beludru kecil berisi kalung berlian yang harganya mungkin setara dengan gaji manajer selama 5 tahun. Terima kasih, Rian, jawabku seulas senyum palsu yang sudah kukuasai. Kamu malam ini cantik sekali. Seperti berlian yang paling murni, pujinya, matanya tak lepas dari wajahku, tapi aku tahu pikirannya melayang ke tumpukan saham dan aset. Aku muak. Muak dengan kepalsuan ini. Muak menjadi tiket emas. Muak dengan pria yang berlomba-lomba, mencintaiku, dengan tidak tulus. Aku rindu menjadi biasa. Aku rindu seseorang menatapku dan melihat aku, bukan saldo rekening bankku. Malam itu, setelah tamu terakhir pulang, aku menghadap kakek di ruang kerjanya. Harjono Wijaya, pria tua bijak dengan tatapan tajam yang masih memimpin kerajaannya dengan tangan besi, meski usianya sudah senja. Kek, panggilku pelan. Rena. Pestanya meriah. Kamu tampak tidak menikmatinya, ujarnya, tanpa menoleh dari jendela besar yang menampakkan kerlip lampu kota. Aku lelah, Kate. Lelah dengan semua ini. Kakek akhirnya berbalik. Lelah menjadi kaya? Itu keluhan yang mewah, cucu. Bukan, sergahku cepat. Aku lelah menjadi target. Aku lelah tidak tahu siapa yang tulus. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku menikahi pria yang hanya mencintai warisanku. Kakek terdiam lama. Lalu, apa maumu? Izinkan aku pergi, Kate. Izinkan aku hidup dengan caraku sendiri. Aku ingin mencari cinta yang tulus. Aku ingin bekerja. Aku ingin merasa normal, walau hanya sebentar, pintaku dengan suara bergetar. Kakek menatapku dalam. Ada kilat terkejut, tapi kemudian berganti menjadi pengertian, mungkin sedikit kekaguman. Menjadi normal, itu berat, Renata. Jauh lebih berat dari yang kamu bayangkan, kata kakek. Aku siap. Aku tidak mau mewarisi semua ini jika aku harus kehilangan diriku sendiri. Sebuah keputusan besar diambil malam itu. Kakek, dengan berat hati namun juga rasa penasaran, setuju. Kami membuat skenario. Aku, Renata Wijaya, akan melanjutkan studi S3 di luar negeri dalam waktu yang tidak ditentukan. Hanya kakek dan segelintir orang kepercayaannya yang tahu kebenarannya. Minggu depannya, Renata Wijaya terbang ke Swiss. Namun di bandara yang berbeda, seorang gadis bernama Anna turun dari bus kota, membawa 1 koper berisi pakaian sederhana, dan masuk ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota yang padat. Aku, Anna. Aku memotong rambut mahalku menjadi sebahu, menukar gaun desainer dengan kaos dan jeans, dan menyimpan semua perhiasanku di brankas tersembunyi. Aku membeli motor bekas untuk transportasi. Dan yang terpenting, aku melamar pekerjaan. Ironisnya, aku melamar di salah satu anak perusahaan Wijaya Group yang bergerak di bidang retail. Tentu saja, aku menggunakan ijazah palsu, yang diam-diam dibantu disiapkan oleh orang kepercayaan kakek agar terlihat sah namun tidak menonjol, dengan nama Anastasia Kirana, lulusan universitas swasta biasa. Aku diterima sebagai staf administrasi junior di divisi pemasaran. Hari pertama bekerja adalah kejutan budaya terbesar dalam hidupku. Kantornya bukan di gedung pencakar langit utama Wijaya Tower, tapi di ruko kompleks perkantoran yang lebih sederhana. Ruang kerjanya cubikle sempit, bukan ruangan pribadi dengan pemandangan kota. Makanku di warteg sebelah kantor, bukan di restoran bintang 5. Dan aku menyukainya.
Aku menyukai perasaan lelah setelah bekerja keras menyusun data, menjawab email, dan membuat laporan. Aku suka deg-degan saat gajian pertama masuk ke rekening baruku, yang isinya hanya cukup untuk biaya hidup sebulan. Aku merasa hidup. Disinilah aku pertama kali bertemu Bima. Namanya Bima Prakasa. Dia adalah staf junior di divisi keuangan, satu lantai di bawahku. Kami sering bertemu di pantry saat jam makan siang. Dia bukan tipe pria mencolok yang akan kau temui di pesta kakek. Dia sederhana, sedikit kaku, dan selalu terlihat fokus. Pertemuan pertama kami canggung. Aku sedang kesulitan membuka tutup botol minumku yang terlalu kencang. Perlu bantuan? Aku mendongak dan melihatnya. Kemeja lengan panjangnya digulung sampai siku, matanya yang cerdas menatapku dari balik kacamata berbingkai kotak. Ah, iya, boleh. Terima kasih. Kencang sekali, kataku, sedikit malu. Dia mengambil botol itu, dan dengan sekali putar yang kuat, tutupnya terbuka. Sudah, katanya sambil tersenyum tipis. Terima kasih. Bima. Saya Bima dari keuangan, sapanya sopan. Saya Ana, dari pemasaran. Anak baru. Selamat datang, Ana. Semoga betah. Senyumnya tulus. Matanya jernih. Tidak ada jejak, lapar, yang kubenci itu. Dia hanya melihatku sebagai Ana, anak baru. Bukan Renata Wijaya, pewaris takhta. Sejak hari itu, kami sering mengobrol ringan. Tentang pekerjaan yang menumpuk, tentang bos yang menyebalkan, tentang enaknya nasi goreng di kantin. Aku menemukan Bima adalah pria yang santun, pintar, dan sangat tekun. Dia sering lembur, bukan untuk mencari muka, tapi karena dia benar-benar ingin pekerjaannya selesai dengan sempurna. Dia bercerita tentang impiannya membeli rumah kecil untuk ibunya di kampung. Hatiku mulai menghangat. Perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya mulai tumbuh. Aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta pada Bima Prakasa, seorang karyawan biasa yang gajinya mungkin tak cukup untuk membeli sepasang sepatuku yang dulu. Dan dia sepertinya juga menyukaiku, Ana, si gadis biasa yang sederhana. Kami mulai makan siang bersama, lalu pulang kerja bersama karena arah rumah kami searah, meski dia naik angkutan umum dan aku naik motor bekasku. 6 bulan setelah penyamaranku dimulai, di bawah lampu jalan yang remang-remang setelah hujan, Bima menggenggam tanganku. Ana, katanya gugup, aku tahu kita berdua ini cuma karyawan biasa. Aku nggak punya apa-apa untuk ditawarkan selain kerja kerasku. Tapi, aku sayang sama kamu. Maukah kamu jadi pacarku? Air mata menggenang di pelupuk mataku. Bukan air mata sedih. Ini adalah air mata kebahagiaan paling murni yang pernah kurasakan. Aku telah menemukannya. Seseorang yang mencintaiku apa adanya, tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Aku mau, Bima. Aku mau, jawabku sambil menangis bahagia. Malam itu, aku adalah wanita paling bahagia di dunia. Aku telah menipu takdir. Aku mendapatkan apa yang kuinginkan, cinta yang tulus dari pria yang baik. Kami berpacaran selama setahun. Hidup kami sederhana. Nonton film di laptop, makan di warung tenda, menabung bersama untuk liburan murah ke puncak. Itu adalah tahun terindah dalam hidupku. Hingga akhirnya Bima melamarku. Di rumah kontrakanku yang sempit, dia berlutut dengan cincin perak sederhana. Ana, menikahlah denganku. Kita bangun semuanya dari nol bersama-sama, pintanya. Aku berkata, ya, tanpa ragu. Kami menikah di KUA dengan syukuran sederhana yang hanya dihadiri teman-teman kantor dan ibunya Bima. Aku bilang pada Bima bahwa aku yatim piatu dan tidak punya kerabat. Dia memelukku erat, berjanji akan selalu menjagaku. Aku adalah Ana, istri dari Bima Prakasa. Dan aku bahagia. Awalnya, kami benar-benar bahagia. Tahun pertama pernikahan kami adalah definisi kebahagiaan yang sesungguhnya. Jauh lebih nyata daripada kemewahan palsu yang dulu ku kenal. Kami tinggal di rumah kontrakan petak 3 ruangan yang sederhana, namun dindingnya penuh dengan tawa. Kami berbagi segalanya. Bima akan mencuci piring sementara aku memasak. Kami akan duduk di lantai ruang tamu beralaskan karpet tipis, merencanakan anggaran bulanan kami dengan kalkulator.
Oke, bulan ini kita hemat di pos, jajan kopi. Ya, kata Bima suatu malam, mengerutkan kening sambil melihat catatan pengeluaran kami. Setuju. Aku bisa bikin kopi sendiri di rumah. Lebih enak, jawabku sambil menyandarkan kepala di bahunya. Yang penting, tagihan listrik dan air aman. Dan tabungan untuk ibuku di kampung. Dan tabungan untuk kita, tambahku. Kami adalah tim. Bima Prakasa dan Anastasia Kirana, sepasang suami istri yang berjuang bersama. Aku tidak pernah sekalipun merindukan kehidupan lamaku. Aku tidak butuh pelayan, mobil mewah, atau gaun desainer. Aku punya Bima, dan itu cukup. Bima adalah suami yang luar biasa. Dia santun, tidak hanya padaku, tapi juga pada tetangga. Dia pintar, sering membantuku memahami hal-hal rumit dengan sabar. Dan dia tekun. Dia tidak pernah mengeluh soal pekerjaan, meski aku tahu tekanannya berat. Dia selalu pulang dengan senyuman untukku. Hingga 3 bulan lalu, sebuah keajaiban kecil hadir. Pagi itu aku merasa mual hebat. Sesuatu yang sudah kurasakan beberapa minggu terakhir, tapi selalu kutepis sebagai masuk angin. Dengan tangan gemetar, aku melihat 2 garis merah muda di test pack murah yang kubeli di apotek dekat rumah. Aku hamil. Aku menunggu Bima pulang kerja dengan jantung berdebar kencang. Aku menyiapkan makan malam kesukaannya, ayam goreng bumbu, dan meletakkan test pack itu di dalam kotak sepatu bayi kecil yang langsung kubeli sore itu juga. Ketika Bima membuka kotak itu, dia terdiam. Matanya membulat di balik kacamata. "Anak ini serius?" tanyanya, suaranya bergetar. Aku mengangguk sambil menangis. "Kita akan punya bayi, Mas." Malam itu, Bima memelukku erat, tak melepaskanku. Dia menangis di bahuku. "Terima kasih, sayang. Terima kasih. Aku akan jadi ayah. Ya Tuhan, aku akan bekerja lebih keras lagi untuk kalian." Kebahagiaan itu meluap-luap. Tapi di tengah kebahagiaan itu, sebuah kekhawatiran baru muncul di benakku. Gaji kami berdua, yang selama ini cukup, tiba-tiba terasa sangat pas-pasan jika ditambah biaya untuk seorang anak. Biaya dokter, perlengkapan bayi, susu, dan nanti biaya pendidikan. Mual pagiku ternyata cukup parah. Aku sering pusing dan lemas di kantor. Setelah beberapa kali hampir pingsan di bus, aku mengambil keputusan besar. "Mas, aku mau berhenti kerja," kataku pada Bima suatu malam. Bima langsung duduk tegak. "Kenapa, sayang? Apa ada masalah di kantor?" "Bukan. Aku cuma khawatir sama kandungannya. Badanku rasanya nggak kuat kalau harus bolak-balik naik motor atau bus. Aku ingin fokus menjaga bayi kita." Wajah Bima berubah muram. Bukan marah, tapi cemas. "Tapi, nak, kalau kamu berhenti, apa gaji Mas sendiri cukup? Kamu tahu kan?" "Cukup," potongku cepat, menggenggam tangannya. "Kita cukupkan. Kita hemat lagi. Yang penting anak kita sehat dulu." Bima menghela napas panjang, lalu mengelus perutku yang mulai sedikit membuncit. "Baiklah, kalau itu maumu. Kesehatan kamu dan bayi kita adalah nomor 1. Mas akan cari cara. Mas akan lembur lebih banyak, cari proyek sampingan." Hatiku teriris melihat tekad di matanya. Dia pria yang baik. Dia pria yang bertanggung jawab. Dan aku, yang memiliki sumber daya tak terbatas, membiarkannya khawatir tentang uang receh? Disinilah benih keputusan itu tertanam. Setelah aku resmi mengundurkan diri, aku punya banyak waktu luang di rumah kontrakan kami. Di satu sisi, aku menikmati mengurus rumah dan mempersiapkan kedatangan si kecil. Tapi di sisi lain, aku melihat Bima semakin lelah. Dia pulang lebih malam, matanya lebih cekung, tapi dia tidak pernah mengeluh. Aku tidak tahan. Aku mencintainya. Aku ingin dia menafkahiku dengan baik, tapi aku tidak ingin melihatnya hancur karena bekerja terlalu keras. Aku ingin dia punya waktu untukku dan calon bayi kami. Inilah saatnya, Renata, beraksi, meski Ana yang melakukannya. Aku membeli ponsel murah dan kartu SIM sekali pakai. Dari sebuah warung internet di sudut jalan yang berbeda dari lingkungan rumahku, aku menelepon satu nomor. Nomor Satria, tangan kanan kakek.
Orang yang paling kakek percaya dan satu-satunya yang tahu detail penyamaranku. Halo? Suara tenang Satria terdengar. Sat, panggilku pelan, memastikan tidak ada yang mendengar. Ini aku, Rena. Hening sejenak. Nona? Nona baik-baik saja? Apa Nona mau pulang? Aku baik, Sat. Aku belum mau pulang. Aku butuh bantuanmu. Apapun, Nona. Ada seorang karyawan di anak perusahaan retail. Namanya Bima Prakasa. Divisi Keuangan. Bima Prakasa? Kudengar suara ketikan di seberang sana. Ya, Nona. Staf junior. Kinerjanya bagus, ulasannya bersih. Bagus, kataku, merasa sedikit bangga. Aku mau dia dapat promosi. Bukan promosi kecil, Sat. Aku mau dia naik. Cepat. Jadi manajer. Asisten wakil direktur. Sesuatu yang gajinya bisa membuat hidupnya sangat nyaman. Hening lagi. Satria adalah profesional. Dia tidak bertanya, kenapa? Dia hanya bertanya, bagaimana? Nona, promosi sebesar itu akan menarik perhatian. Itu tidak wajar untuk staf junior, jelasnya. Aku tidak peduli, desakku. Atur seolah-olah ada headhunter yang menemukannya. Atau buat seakan ada restrukturisasi mendadak dan posisinya sangat dibutuhkan. Cari keahliannya, tonjolkan itu. Buat terlihat sah. Kamu bisa, Sat. Kakek tidak akan mempekerjakanmu kalau kamu tidak bisa. Saya mengerti, Nona. Akan saya atur melalui divisi SDM pusat. Akan terlihat seperti ada penemuan bakat internal besar-besaran. Tapi ini akan mengubah hidupnya, Nona. Itu tujuanku, kataku. Pastikan tidak ada yang bisa melacak ini padaku. Dan Sat, gajinya. Lipat gandakan. Berikan semua fasilitas yang didapat manajer level itu. Mobil dinas, kartu kredit perusahaan, asuransi kesehatan terbaik. Siap, Nona. Akan selesai dalam 2 minggu. Terima kasih, Sat. Aku menutup telepon, mematahkan kartu SIM, dan membuang ponsel itu ke tempat sampah yang berbeda. Aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku merasa lega, tapi juga merasa seperti penipu. Aku telah melanggar aturanku sendiri. Aku telah ikut campur dalam takdir Bima, menggunakan kekuasaanku. Tapi ini demi keluarga kami, batinku mencoba menenangkan diri. Dia pantas mendapatkannya. Dia pekerja keras. 2 minggu kemudian, Bima pulang lebih awal. Wajahnya pucat sekaligus bersemangat. Dia memelukku dan mengangkatku berputar, membuatku tertawa ngeri. Mas, apa-apaan? Ingat, ada baik. Ana, kamu nggak akan percaya ini. Dia menurunkanku, matanya berbinar-binar. Aku dipromosikan. Apa? Dipromosikan? Tanyaku, berpura-pura kaget. Bukan cuma promosi biasa, nah. Aku diangkat jadi asisten manajer keuangan senior. Langsung di bawah Pak Dirga. Gajiku naik 3 kali lipat. 3 kali lipat, Ana. Dan kita dapat mobil dinas. Dan asuransi penuh untuk persalinan kamu. Aku menutup mulutku. Ya Tuhan, Mas, kok bisa? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba saja HRD pusat memanggilku. Mereka bilang mereka sudah memantau kinerjaku selama ini. Mereka bilang ada proyek efisiensi yang pernah kuusulkan dan ternyata itu jadi pertimbangan besar. Ya Tuhan, Ana, kerja kerasku akhirnya dilihat. Dia memelukku lagi. Kita berhasil, sayang. Mas bisa menafkahi kamu dengan sangat baik. Kita bisa pindah dari kontrakan ini. Kita cari rumah yang lebih bagus untuk anak kita. Melihat kebahagiaannya yang murni, rasa bersalahku menguap. Aku telah melakukan hal yang benar. Dia mengira ini adalah hasil kerja kerasnya, dan itu bagus. Itu akan membangun kepercayaan dirinya. Aku bangga sekali sama kamu, Mas, bisikku tulus. Dan sejak saat itulah, segalanya mulai berubah. Kami pindah ke sebuah rumah di klaster yang asri, 2 lantai dengan taman kecil di belakang. Bima benar-benar mendapatkan mobil dinas, sebuah sedan hitam yang mengkilap. Aku, yang sedang hamil besar,
akhirnya bisa menikmati kenyamanan. Aku tidak perlu lagi khawatir soal biaya periksa kehamilan di rumah sakit yang bagus. Namun, kenyamanan itu ada harganya. Jabatan baru Bima menuntut lebih banyak. Jauh lebih banyak. Dia kini mengepalai tim. Rapat-rapat maraton menjadi menu hariannya. Perjalanan dinas keluar kota mulai sering terjadi. Mas harus ke Surabaya 3 hari. Nah, ada audit, katanya suatu hari. Mas harus dinner dengan klien malam ini, pulangnya bakal larut, katanya di hari lain. Awalnya aku mengerti. Aku mendukungnya penuh. Aku akan menyiapkan air hangat saat dia pulang, memijat bahunya yang kaku. Aku adalah istri yang setia dan suportif. Tapi saat kandunganku memasuki bulan ke-8, aku mulai merasa kesepian. Rumah baru kami terasa terlalu besar dan terlalu sepi. Bima semakin jarang di rumah. Dan saat dia di rumah, dia berbeda. Dia tidak lagi meletakkan ponselnya sembarangan di meja. Ponsel itu selalu bersamanya. Entah di sakunya, atau diletakkan terbalik di meja. Notifikasi yang dulu bebas kulihat, kini disetel senyap. Mas, sibuk banget ya? Tanyaku suatu malam, saat melihatnya masih mengetik di ponselnya pukul 11 malam, padahal dia bilang sudah pulang. Kerjaan? Nah, grup kantor nggak ada matinya, jawabnya singkat, matanya tak beralih dari layar. Aku mencoba mendekat, memeluk lengannya. Udah malam, Mas. Besok lagi. Dia sedikit tersentak, seperti kaget. Iya, sebentar lagi. Kamu tidur duluan saja. Jangan tungguin. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur memunggunginya. Ada rasa dingin yang aneh menjalari hatiku. Alasan, sibuk, itu menjadi mantra barunya. Jarang pulang? Sibuk. Selalu pegang HP? Sibuk. Di telepon tidak diangkat? Sibuk. Aku mencoba menepis semua pikiran buruk. Aku sedang hamil. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Hormonku sedang tidak stabil. Suamiku sedang bekerja keras untukku dan anak kami. Aku harus percaya padanya. Aku sedang berusaha keras mempercayainya, sampai malam itu. Aku terbangun jam 2 pagi karena ingin ke kamar kecil. Aku meraba sisi tempat tidurku. Kosong. Bima belum pulang. Padahal dia berjanji akan pulang cepat malam ini karena aku ada jadwal periksa kandungan besok pagi. Aku meneleponnya. Tidak diangkat. Lagi. Aku turun ke dapur untuk minum saat kudengar suara mobilnya masuk ke garasi. Aku bergegas ke pintu depan, siap untuk mengomel sedikit. Pintu terbuka. Bima masuk, sedikit terkejut melihatku menunggunya. Loh, kok belum tidur, sayang? Tanyanya, sambil melepas dasinya. Nungguin kamu. Katanya mau pulang cepat. Maaf, nah. Ada meeting mendadak. Kliennya minta ketemu di luar. Dia mendekat untuk mencium keningku, tapi aku menghentikannya. Aku mencium sesuatu. Bukan bau asap rokok rekan kerjanya. Bukan bau kopi. Itu bau parfum. Parfum wanita. Dan sangat menyengat. Kamu dari mana, Mas? Tanyaku, suaraku datar. Kan Mas sudah bilang, meeting sama klien. Klien yang pakai parfum semanis ini. Wajah Bima berubah tegang. Kamu ngomong apa, sih? Yaitu bau parfum kliennya lah. Dia wanita. Masa Mas harus milih-milih klien? Dia berjalan melewatiku. Sudahlah, Mas capek. Mau mandi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring diam, pura-pura terlelap saat dia akhirnya naik ke tempat tidur. Jantungku berdebar sangat kencang, lebih kencang daripada saat aku memutuskan untuk meninggalkan hidup lamaku. Ini bukan sekadar firasat. Ini adalah awal dari sebuah kehancuran. Dan ironisnya, aku yang telah memberinya alat untuk menghancurkanku. Perutku sudah membuncit sempurna, memasuki bulan ke-9. Setiap tendangan kecil di dalam rahimku adalah pengingat satu-satunya kebahagiaan yang tersisa di rumah yang terasa hampa ini. Rumah klaster yang dulu kuanggap sebagai berkah, kini terasa seperti sangkar emas yang dingin. Bima semakin jarang di rumah, dan bahkan ketika dia ada, tubuhnya saja yang hadir. Pikirannya dan hatinya melayang di tempat lain. Hari itu hari Minggu. Seharusnya hari keluarga.
Bima sudah berjanji akan menemaniku ke toko perlengkapan bayi untuk membeli ranjang. Tapi pagi itu, sebuah pesan singkat masuk. Nah, maaf banget. Ada kerjaan mendadak. Urgent dari direksi. Kamu pergi sama taksi online aja, ya. Nanti Mas ganti. Lagi. Selalu mendadak. Selalu penting. Aku menghabiskan hari itu sendirian, mengelus perutku sambil menahan air mata. Aku, Renata Wijaya, yang bisa membeli seluruh mal itu jika aku mau, kini duduk sendirian di rumah yang dibeli dari uangku, merindukan suami yang kucintai, yang sedang sibuk entah di mana. Sore itu, sekitar jam 4, aku sedang melipat baju-baju bayi mungil di ruang tamu ketika aku mendengar suara mobil Bima di garasi. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Tumben dia pulang sore di hari Minggu. Aku beranjak berdiri, sedikit susah payah karena bebanku, berniat menyambutnya di pintu. Mas sudah peu? Ucapanku terhenti di tenggorokan. Pintu depan terbuka. Bima masuk. Dan dia tidak sendirian. Seorang wanita cantik, tinggi, dengan rambut brunette bergelombang yang tergerai sempurna. Dia mengenakan gaun bodycon berwarna merah marun yang memeluk lekuk tubuhnya, dan sepatu hak tinggi yang berketuk di lantai marmer kami. Aroma parfumnya yang manis dan kuat, parfum yang sama dengan yang kucium di kemeja Bima malam itu, langsung memenuhi ruangan. Dia menatapku dari atas ke bawah. Matanya menyapu daster hamilku yang sederhana, rambutku yang kuikat seadanya, dan wajahku yang tanpa riasan. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang merendahkan. Bima tampak gugup, tapi juga pasrah. Dia bahkan tidak berani menatap mataku. Mas, suaraku bergetar. Siapa ini? Bima menghela napas panjang, seperti sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang besar. Ana, duduk dulu. Kita perlu bicara. Aku nggak mau duduk. Aku tanya, siapa dia? Desakku, tanganku tanpa sadar memegangi perutku, seolah melindunginya. Wanita itu tertawa kecil, suara tawa yang dibuat-buat. Sayang, kamu belum bilang sama dia, katanya pada Bima, suaranya manja, namun matanya tajam menatapku. Bima akhirnya mengangkat wajahnya. Dan aku melihatnya. Pria di depanku ini bukan lagi Bimaku. Bukan lagi pria santun dan sederhana yang kutemui di pantry. Matanya dingin, ada arogansi yang baru di sana. Dia telah menjadi pria yang selalu kubenci. Ana, kenalkan. Ini Sinta, katanya dengan suara datar. Sinta? Dia pacarku. Dunia seakan berhenti berputar. Udara terasa terisap habis dari paru-paruku. Pacar? Kamu gila, Mas? Aku ini istrimu. Aku lagi hamil anak kamu. Teriakku, suaraku pecah. Justru karena kamu lagi hamil, aku mencoba bersabar selama ini. Ana, bentak Bima, dan aku tersentak kaget. Dia tidak pernah membentakku. Aku sudah nggak bisa pura-pura lagi. Sinta ini mantan pacarku. Dulu, kami terpaksa putus karena orang tuaku nggak setuju. Dan sekarang, setelah aku jadi orang, kami bertemu lagi. Dan kami sadar, kami masih saling mencintai. Lututku lemas. Aku hampir jatuh jika tidak berpegangan pada sofa. Jadi, semua, lembur, kamu, perjalanan dinas, kamu, itu semua sama Sinta, tanyaku getir. Bukan urusanmu, potong wanita bernama Sinta itu ketus. Dengar ya, Ana. Seharusnya dari awal Bima itu menikah sama aku. Kamu itu cuma kecelakaan. Pengisi waktu kosong dia pas dia lagi susah. Sinta, jaga bicaramu, kata Bima, tapi nadanya tidak tegas. Kenapa, Mas? Dia harus tahu. Kamu itu bosankan sama dia. Sinta menatapku lagi, kali ini dengan tatapan penuh kemenangan. Kamu lihat dirimu di cermin. Kucel, gendut, nggak keurus. Pantes aja Bima bosan. Dia sekarang asisten manajer senior, levelnya udah beda. Dia butuh pendamping yang selevel. Bukan istri rumahan yang bisanya cuma minta uang. Cukup, raungku. Pergi kamu dari rumah ini. Ini rumahku. Rumahmu? Sinta tertawa lagi. Ini rumah yang dibeli Bima. Atas nama Bima. Kamu itu cuma numpang di sini.
Aku menatap Bima, mencari pembelaan. Tapi dia membuang muka. Hatiku hancur berkeping-keping. Pria yang kucintai, yang kupikir tulus mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa, kini telah berubah menjadi monster setelah aku memberinya segalanya. Uang dan jabatan yang kuberikan secara diam-diam untuk membahagiakannya justru menjadi senjata yang kini membunuhku. Mas, apa ini semua? Apa maumu? Tanyaku lirih, air mata sudah mengalir deras. Bima menatapku, tatapannya dingin. Ana, aku tahu ini berat. Tapi aku nggak mungkin ninggalin Sinta. Dan aku nggak mungkin menceraikan kamu saat kamu lagi hamil. Itu akan merusak reputasiku. Lalu, aku mau poligami. Satu kata itu, poligami. Rasanya seperti ada petir yang menyambarku di siang bolong. Pria yang dulu berjanji membangun hidup dari nol bersamaku, kini ingin membagi cintanya. Tidak, cintanya sudah tidak ada, dia ingin membagi statusnya sebagai suami. Kamu mau aku menerima dia? Tanyaku tak percaya, menunjuk Sinta dengan jari gemetar. Kenapa enggak? Sahut Sinta cepat. Aku bisa jadi istri pertama. Kamu jadi istri kedua. Atau terserah Bimalah yang atur. Yang penting kamu sadar posisi. Kamu di rumah, urus anak. Aku yang temani Mas Bima di acara-acara penting. Diam kamu, pelakor, teriakku sekuat tenaga. Aku nggak sudi. Aku nggak mau. Mas Bima, pilih. Aku atau dia. Aku menatap Bima, memberinya satu kesempatan terakhir. Kesempatan untuk Bimaku yang dulu, yang santun dan baik hati, untuk kembali. Bima terdiam lama. Dia menatap Sinta, lalu menatapku. Ana, jangan paksa aku, katanya pelan. Aku nggak bisa milih. Aku butuh Sinta untuk karirku, dan kamu ibu dari anakku. Butuh dia untuk karirmu? Tanyaku sinis. Karir yang mana, Mas? Karir yang aku hampir saja keceplosan. Hampir saja aku berteriak bahwa karir yang dia banggakan itu adalah pemberianku. Tapi aku menahannya. Belum saatnya. Aku nggak mau, tegasku. Kalau kamu mau sama dia, ceraikan aku. Tapi aku nggak akan pernah setuju kamu poligami. Ana, bentak Bima. Kamu jangan keras kepala. Pikirkan anak kita. Kamu mau dia lahir tanpa ayah. Lebih baik dia lahir tanpa ayah daripada punya ayah pengkhianat kayak kamu. Amarah Sinta memuncak. Dia tidak terima aku menolak mentah-mentah. Dasar perempuan nggak tahu diri. Udah dikasih hidup enak sama Bima, malah ngelunjak. Kamu pikir Bima masih cinta sama kamu, hah? Ini urusanku sama suamiku. Kamu orang ketiga, nggak usah ikut campur, balasku. Oh, aku akan ikut campur. Sinta maju selangkah, wajahnya penuh kebencian. Karena aku yang akan jadi Nyonya Prakasa yang sebenarnya. Dan kamu. Dia menatap perut buncitku dengan jijik. Mungkin lebih baik anak itu nggak usah lahir, jadi Bima bisa menceraikan kamu tanpa beban. Sinta, cukup. Bima berteriak, tapi terlambat. Amarahku sudah diubun-ubun. Kurang ajar kamu. Aku mengangkat tanganku, hendak menamparnya. Tapi Sinta lebih cepat. Dia melihat gerakanku, dan dengan satu dorongan kuat, dia mendorong bahuku. Anak, aku sedang hamil besar. Keseimbanganku tidak sempurna. Dorongan itu tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuatku terhuyung ke belakang. Kakiku tersandung tepi karpet. Dan aku jatuh. Aku jatuh terlentang, dan bagian belakang tubuhku menghantam lantai marmer yang dingin dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari punggung bawahku. Tapi itu bukan yang terburuk. Yang terburuk adalah rasa sakit yang tajam dan menusuk di perutku. Kram yang hebat, yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku melihat ke bawah. Di antara kedua kakiku, di atas dasterku yang berwarna cerah, cairan bening mulai merembes. Dan kemudian, disusul oleh sesuatu yang kental. Darah. Mas, rintihku, menatap Bima dengan pandangan ngeri. Bima. Darah itu semakin banyak. Aku akan kehilangan bayiku. Waktu terasa berhenti.
Aku terbaring di lantai marmer yang dingin, genangan darah di bawahku semakin melebar. Rasa sakit di perutku adalah siksaan yang tak terperi, seperti ada yang merobek-robek rahimku dari dalam. Tapi rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibanding pemandangan di depanku. Bima, tolong. Rintihku, mengulurkan tanganku yang gemetar. Mas, anak kita sakit? Bima berdiri kaku, matanya terbelalak ngeri melihat darahku. Dia pucat pasi. Untuk sesaat, aku melihat Bimaku yang dulu, pria yang panik, pria yang takut. Mas, apa yang kamu lihat? Ayo, bantu aku. Panggil ambulans, teriakku. Tapi Sinta, iblis berwujud manusia itu, bergerak lebih dulu. Dia mencengkeram lengan Bima. Mas, jangan, desisnya panik. Ini pasti cuma akal-akalannya dia. Dia drama. Drama? Kamu lihat ini darah, raungku. Bima? Sayang, ayo kita pergi. Sinta menarik Bima dengan paksa. Kalau kita di sini, kita bisa dituduh. Ini bisa merusak reputasi kamu. Dia pasti sengaja menjatuhkan diri. Ayo, Mas. Tapi, nah. Bima menatapku, ada keraguan di matanya. Bima, panggilku sekali lagi, suaraku putus asa. Bima menatap darahku. Lalu dia menatap Sinta. Lalu dia menatapku lagi. Dan di sanalah aku melihat keputusan itu dibuat. Mata Bima yang dulu hangat berubah menjadi dingin dan kosong. Dia memalingkan wajahnya dariku. Dia, suamiku, ayah dari anak yang sedang sekarat di dalam kandunganku, berbalik. Mah? Bisikku, tak percaya. Ayo, sayah, biar dia urus dirinya sendiri. Paling-paling nanti dia telepon temannya, kata Sinta, suaranya penuh kemenangan. Dan mereka berjalan keluar. Aku mendengar pintu depan ditutup dengan pelan. Hening. Mereka pergi. Dia meninggalkanku. Dia meninggalkanku sendirian, terbaring dalam genangan darahku sendiri, untuk menyelamatkan reputasinya bersama wanita selingkuhannya. Kehancuran itu total. Rasa sakit fisikku dilahap oleh kehancuran emosional yang luar biasa. Cinta yang kubangun, pengorbanan yang kulakukan, penyamaran yang kujalani demi menemukan cinta tulus, semuanya berakhir di sini. Di lantai yang dingin ini. Baikku, ya Tuhan, baikku. Aku tidak bisa mati di sini. Aku tidak bisa membiarkan anakku mati bersamaku di sini. Tidak. Aku bukan anak yang lemah. Dengan sisa-sisa tenaga, aku merangkak. Setiap gerakan adalah neraka. Lantai marmer itu kini licin oleh darahku. Aku merangkak menuju tas tanganku yang tergeletak di sofa. Tanganku gemetar hebat, berlumuran darah. Aku meraih ponselku. Bukan ponsel, Ana, yang murah. Tapi ponsel satelit terenkripsi yang selalu kusembunyikan di lapisan rahasia tasku. Ponsel, Renata. Aku hanya menekan satu tombol panggil cepat. Dering pertama. Dering kedua. Halo? Suara tenang Satria. Sat. Aku terisak, suaraku nyaris tak terdengar. Oh? Nona? Nona Renata? Apa yang terjadi? Nadanya langsung berubah siaga. Aku, di rumah. Alamat yang kamu tahu? Aku menyebutkan alamat klaster itu. Aku pendarahan. Aku jatuh. Baikku. Sat. Cepat. Tim medis sedang dalam perjalanan. Saya kirim tim terdekat. Tahan. Jangan tutup teleponnya. Aku tidak ingat banyak setelah itu. Aku hanya ingat rasa dingin yang menjalar. Aku ingat aku memegangi perutku, membisikkan kata maaf berulang kali pada bayiku. Maafkan ibu, sayang maaf. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun karena bau antiseptik yang tajam. Dan suara, bip bip bip, yang teratur. Aku membuka mataku. Yang kulihat pertama adalah langit-langit putih yang familiar. Ini bukan rumah sakit biasa. Ini adalah Presidential Suite di RS Wijaya International. Rumah sakit milik keluargaku. Perlahan aku melihat ke bawah. Perutku terasa ringan, kosong. Rasa hampa yang mengerikan itu langsung menyergapku. Nona? Nona sudah sadar? Aku menoleh. Satria berdiri di sudut ruangan, wajahnya tegang. Di samping tempat tidurku,
Seorang pria parubaya berkacamata yang kukenal sebagai Dr. Wibowo, dokter pribadi keluarga kami, berdiri dengan map di tangannya. Suaraku serak. Baikku. Baikku mana? Dr. Wibowo menunduk sejenak. Dia tidak bisa menatap mataku. Nona Renata, katanya pelan, suaranya penuh duka. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Anda tiba dengan pendarahan hebat. Benturan di punggung dan tulang ekor Anda terlalu keras. Terjadi solusio plasenta. Plasentanya lepas dari dinding rahim. Aku menutup mataku. Aku sudah tahu jawabannya. Katakan saja, Dok, bisikku. Kami berhasil menyelamatkan Anda, Nona. Tapi janinnya laki-laki. Usia 36 minggu, dia tidak bisa diselamatkan. Kami sangat menyesal atas kehilangan Anda. Kehilangan. Satu kata yang terasa begitu kecil untuk menggambarkan lubang hitam raksasa yang baru saja menelanku. Anakku, putraku, dia hampir siap untuk lahir. Aku sudah menyiapkan nama untuknya. Arga. Dan sekarang dia tiada. Air mata tidak keluar. Yang ada hanyalah rasa hampa yang dingin. Satria mendekat. Nona, kakek Anda sudah diberitahu. Beliau sedang dalam perjalanan ke sini. Beliau murka. Bima Prakasa dan wanita itu, mereka tidak ada di rumah saat tim saya tiba. Mereka menghilang. Tentu saja mereka menghilang. Mereka lari. Amarah. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam mulai tumbuh di dalam kehampaanku. Menggantikan kesedihan. Mengisi kekosongan. Aku, Renata Wijaya, pewaris Wijaya Group. Aku menyamar mencari cinta, dan aku menemukannya. Lalu aku menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Aku memberinya kekuasaan, dan dia menggunakannya untuk membunuhku dan anakku. Bima? Desisku. Sinta? Nona? Tanya Satria. Aku menatap Satria, dan dia sedikit terkejut melihat mataku. Aku yakin mata, Ana, yang lembut sudah mati. Yang menatapnya kini adalah mata Renata Wijaya. Satria, kataku, suaraku dingin dan stabil, meski tubuhku hancur. Aku mau kamu kumpulkan semua data. Semua? Data apa, Nona? Semua data tentang Bima Prakasa. Sejak dia dipromosikan. Aku mau setiap jejak kartu kredit perusahaan. Setiap kwitansi hotel. Setiap booking penerbangan. Setiap transfer uang. Aku tahu aku menyuruhmu memberinya fasilitas. Sekarang aku mau tahu bagaimana dia menyalahgunakannya. Aku berhenti sejenak, mengatur napas. Rumah yang kami tempati, itu dibeli pakai uang perusahaan, kan? Sebagai bagian dari fasilitas? Benar, Nona. Diambil dari dana diskretionari direksi, atas perintah Anda. Bagus, senyumku sinis. Lalu, wanita itu, Sinta. Cari tahu siapa dia, dari mana asalnya, apa pekerjaannya, di mana keluarganya. Aku mau tahu segalanya, sampai ukuran sepatunya. Satria mengangguk, matanya mengeras, memahami. Saya mengerti, Nona. Anggap sudah selesai. Aku akan menghancurkan mereka, Satria, bisikku, lebih pada diriku sendiri. Mereka mengambil anakku. Aku akan mengambil segalanya dari mereka. Mereka akan merasakan apa artinya menjadi miskin. Apa artinya kehilangan segalanya. Aku sembuh, lanjutku. Dan aku akan pulang. Ke Menschaffen, Nona? Tidak, aku menatap lurus ke depan. Aku akan pulang ke rumah itu. Aku mau melihat tempat kejadian perkaranya sekali lagi. Aku mau lihat apa yang ditinggalkan si pengecut itu. Aku berbaring kembali. Rasa sakit di tubuhku kembali terasa, tapi itu hanya bahan bakar. Ana sudah mati, Satria. Dia mati bersama bayinya. Sekarang, yang tersisa hanya aku. 2 hari setelahnya, kakek datang. Ruangan Presidential Suite itu mendadak terasa sesak oleh auranya. Harjono Wijaya masuk, tidak dengan kursi roda seperti yang sering ia gunakan di rumah untuk bersantai, tapi berjalan tegap dengan tongkat eboni berukir naga di tangannya. Wajahnya keras, lebih keras dari batu pualam. Di belakangnya,
Satria berdiri kaku seperti patung. Kakek, sapaku, suaraku masih lemah. Aku mencoba untuk duduk, tapi jahitan pasca operasi masih terasa nyeri. Tetap berbaring, cucu. Suara kakek dalam dan berat. Dia berjalan ke sisi tempat tidurku. Matanya yang tajam menatapku lama, seolah memindai setiap inci jiwaku. Kamu sudah membuat kekacauan besar, Renata. Aku menunduk. Aku tahu, Kek. Bukan, katanya, mengejutkanku. Bukan itu maksud kakek. Kamu tidak membuat kekacauan. Kamu terjebak dalam kekacauan yang dibuat oleh pria bodoh. Dia menghela napas panjang. Kakek salah telah membiarkanmu pergi. Kakek meremehkan betapa kejamnya dunia luar bagi orang yang tulus. Bukan salah kakek. Ini salahku. Aku naif, kataku getir. Aku memberinya pisau untuk menusukku. Dan dia menggunakannya, sambung kakek, tidak hanya untuk menusukmu, tapi untuk membunuh cicitku. Mata kakek berkilat. Satria sudah melaporkan semuanya padaku. Pria itu, Bima Prakasa. Dan wanita jalang itu, Sinta. Aku? Kakek tahu apa yang akan kamu lakukan, Rena, potongnya. Dan kakek tidak akan menghentikanmu. Dulu, kakek membangun kerajaan ini dari nol. Kakek menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalan kakek. Darah itu ada di dalam dirimu. Dia menepuk tanganku pelan, tapi genggamannya kuat. Hancurkan dia. Buat dia menyesal telah dilahirkan. Buat dia mengemis di jalanan. Gunakan semua yang kakek miliki. Aku mengangguk, rasa dingin menjalari tulang punggungku. Ini adalah restu. Ini adalah deklarasi perang. Tapi, lanjut kakek, setelah ini selesai. Setelah kamu puas, pulanglah, Renata. Pulanglah ke tempatmu yang seharusnya. Di sisiku. Pimpin perusahaan ini bersamaku. Jangan biarkan tragedi ini mendefinisikanmu. Jadikan ini pelajaran. Aku janji, Kate, setelah aku membuat mereka membayar. Bagus, kata kakek. Sekarang, pulihkan dirimu. Satria akan mengurus segalanya. Seminggu kemudian, aku diizinkan pulang. Tubuhku masih lemah, tapi jiwaku sudah sekeras baja. Sesuai permintaanku, Satria tidak membawaku ke Menshafn Wijaya. Dia membawaku kembali ke rumah klaster itu. Rumah neraka. Saat aku melangkah masuk, sisa-sisa noda darahku di lantai marmer sudah dibersihkan oleh tim Satria. Tapi aku masih bisa melihatnya. Aku masih bisa mencium bau anyir ketakutan dan pengkhianatan. Rumah itu sepi. Terlalu sepi. Dia sudah mengambil semua barangnya, Nona, lapor Satria yang berdiri di ambang pintu, menolak masuk lebih jauh. Aku berjalan pelan, memegangi perutku yang kini rata dan kosong. Aku masuk ke kamar tidur kami. Kamar tidurku. Benar saja. Lemari di sisi Bima sudah kosong melompong. Tidak ada lagi kemeja kerjanya, tidak ada lagi jam tangannya, tidak ada lagi jejaknya. Dia sudah pindah. Pindah ke kehidupan barunya bersama Sinta. Aku berjalan ke kamar bayi. Kamar yang sudah kusiapkan dengan penuh cinta. Ranjang bayi yang akhirnya kubeli sendiri hari itu. Boneka-boneka. Baju-baju mungil yang sudah kulipat rapi. Semuanya masih di sana. Menertawakan kebodohanku. Aku menutup pintunya pelan. Aku tidak sanggup. Kembali ke ruang tengah, aku melihat sesuatu di atas meja kopi. Sesuatu yang sengaja ditinggalkannya untukku. Sebuah amplop coklat. Dengan tangan gemetar karena amarah, bukan karena lemah, aku membukanya. Di dalamnya ada setumpuk kertas. Dan di halaman paling atas, tertulis besar-besar, surat gugatan cerai talak. Aku tertawa. Tawa yang kering dan serak keluar dari tenggorokanku. Dia menceraikanku. Tanyaku pada Satria, seolah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Sepertinya begitu, Nona, jawab Satria datar. Aku membaca sekilas alasannya. Istri tidak patuh, nusyus. Istri tidak dapat melayani suami dengan baik. Istri mengganggu karir suami. Mengganggu karirnya, ulangku pelan. Karir yang kuberikan padanya. Tidak ada kesedihan. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah bahan bakar baru untuk api dendamku.
Dia tidak hanya meninggalkanku saat aku sekarat, dia tidak hanya membunuh anakku, dia sekarang mencoba menyalahkanku atas segalanya untuk membersihkan namanya. Bagus, desisku. Ini lebih bagus. Dia mempermudah jalanku. Nona, panggil Satria. Laporan yang Anda minta sudah siap. Satria meletakkan sebuah tablet di depanku. Dia menekan sebuah tombol, dan layar itu menyala, menampilkan berkas-berkas yang rapi. Bima Prakasa, Satria memulai laporannya. Sejak promosinya 3 bulan lalu, dia telah menggunakan kartu kredit perusahaan untuk biaya hiburan sebesar 800 juta rupiah. Sebagian besar tagihan berasal dari restoran mewah, butik desainer, dan klub malam. Dia menggeser layar. Ini tagihan dari sebuah toko perhiasan. Sebuah kalung berlian seharga 300 juta. Dibeli 2 bulan lalu. Atas nama, biaya entertainment klien. Layar berganti lagi. Sinta Aryani. Usia 26 tahun. Pekerjaan influencer Instagram. Tidak punya pekerjaan tetap. Mantan pacar Tuan Bima saat kuliah. Ditinggalkan karena Tuan Bima miskin. Mereka bertemu kembali di sebuah reuni 3 bulan lalu, tepat saat Tuan Bima baru dipromosikan. Foto-foto muncul. Bima dan Sinta sedang makan malam romantis. Bima dan Sinta sedang berlibur di Bali, menggunakan fasilitas perjalanan dinas palsu. Bima dan Sinta keluar dari sebuah butik mahal, Sinta menenteng tas belanjaan. Dan ini yang paling menarik, Nona, kata Satria. Rumah baru yang mereka tinggali. Apa maksudmu? Tuan Bima, dengan jabatannya, memiliki akses ke dana operasional. Dia melakukan markup pada beberapa proyek vendor. Dan dia menggunakan uang itu, sekitar 2 miliar rupiah, untuk membayar uang muka sebuah penthouse baru atas nama Sinta Aryani. Korupsi. Dia tidak hanya berkhianat. Dia tidak hanya membunuh. Dia juga seorang pencuri. Dia mencuri dari perusahaanku. Dari perusahaan kakekku. Dia pikir aku tidak akan tahu, bisikku. Dia pikir, Ana, si istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dan rumah yang kita tempati ini, Nona, tanya Satria. Rumah ini, kataku sambil berdiri. Rumah ini adalah aset perusahaan. Mobil yang dia pakai adalah aset perusahaan. Uang di rekeningnya yang dia banggakan itu, sebagian besar adalah gajinya dari perusahaan. Aku menatap Satria. Senyum dingin tersungging di bibirku untuk pertama kalinya sejak tragedi itu. Satria, aku mau kau siapkan tim hukum. Tim terbaik. Untuk perceraiannya, Nona. Oh, perceraian itu urusan nanti. Aku tidak akan membiarkan dia bercerai dariku semudah itu. Aku mau dia tetap terikat padaku secara hukum saat aku menghancurkannya. Lalu, tim hukum untuk apa? Untuk kasus korupsinya, untuk penggelapan dananya. Aku mau dia dituntut secara pidana dan perdata. Itu bisa diatur, Nona. Biarkan dia. Biarkan dia menikmati pernikahan barunya dengan si pelakor itu. Biarkan mereka berpesta. Biarkan mereka menghabiskan uang curian itu. Aku ingin mereka berada di puncak kebahagiaan mereka. Aku berjalan ke jendela, melihat keluar. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin keras mereka akan jatuh. Aku akan memberinya waktu sebulan, sebulan untuk menikmati kekayaan haramnya. Sementara itu, kumpulkan semua bukti, kunci semua asetnya. Tapi jangan lakukan apapun dulu. Baik, Nona. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Aku berbalik. Aku akan kembali menjadi Renata Wijaya. Aku akan pergi ke salon, membeli baju baru. Dan aku akan menunggu. Aku akan menunggu saat yang tepat untuk muncul di depan mereka. Aku ingin melihat wajah mereka saat mereka tahu siapa Ana sebenarnya. Hari itu, aku melangkah keluar dari rumah klaster itu untuk terakhir kalinya. Aku tidak membawa apa-apa selain tas tanganku. Pakaian, Ana, perabotan sederhana yang dulu kubeli bersama Bima, semua kenangan palsu itu, kutinggalkan untuk dibakar. Satria sudah mengatur tim pembersih untuk mensterilkan tempat itu. Rumah itu akan dikembalikan ke daftar aset perusahaan dan semua jejak Anastasia Kirana
akan lenyap dari sana. Perjalanan kembali ke Menshavn Wijaya terasa seperti perjalanan menembus dimensi lain. Sedan mewah yang menjemputku melaju tanpa suara, kontras dengan deru motor bekas yang dulu ku kendarai. Dalam 1 jam, aku beralih dari Ana, janda miskin yang baru keguguran, kembali menjadi Renata Wijaya, sang pewaris. Tapi aku bukan lagi Renata yang sama seperti yang pergi 2 tahun lalu. Renata yang dulu naif dan mendambakan cinta tulus telah mati, terkubur bersama putranya yang tak sempat lahir, Arga. Yang tersisa adalah cangkang yang diisi oleh duka dan amarah. Bulan berikutnya adalah bulan pemulihan. Secara fisik, dokter-dokter terbaik merawatku. Tapi secara mental, aku membangun kembali diriku keping demi keping. Kakek memberiku ruang, tapi aku tahu dia mengawasiku. Dia membiarkanku menggunakan kamar lamaku yang menghadap taman, tempat yang tenang untuk berduka. Ada hari-hari di mana aku hanya duduk di depan jendela, memeluk bantal, hampa. Bayangan darah di lantai marmer itu, wajah Bima yang memalingkan muka, tawa Sinta, semua berputar di kepalaku. Tapi setiap kali air mata hendak jatuh, aku mengubahnya menjadi es. Duka ini bukan untuk ditangisi, duka ini adalah bahan bakar. Ana sudah mati, tapi penampilannya masih tersisa. Rambutku yang kusam dan sebahu, kulitku yang tak terawat, pakaian sederhanaku. Sudah waktunya mengubur, Ana, selamanya, gumamku pada bayanganku di cermin suatu pagi. Aku memanggil tim makeover terbaik ke Menshavn. Rambutku dirawat, dipotong dengan gaya bob asimetris yang tajam dan elegan, diwarnai hitam legam yang berkilau. Wajahku kembali mendapat perawatan intensif. Lemari pakaianku yang berisi jeans dan kaos disingkirkan, diganti dengan deretan power suit dari desainer ternama, gaun-gaun berpotongan tegas, dan sepatu hak tinggi yang siap menginjak siapapun. Saat aku bercermin seminggu kemudian, Ana benar-benar hilang. Yang menatap balik adalah Renata Wijaya. Matanya dingin, bibirnya terkatup dalam garis tegas, dan auranya memancarkan kekuasaan. Aku siap. Selama masa pemulihanku, Satria bekerja tanpa henti. Setiap pagi, dia memberiku laporan di tablet khusus. Selamat pagi, Nona, katanya suatu hari, 2 minggu setelah aku kembali ke Menshavn. Target kita tampaknya sangat menikmati hidup. Dia menunjukkan sebuah layar. Itu adalah akun Instagram Sinta Aryani. Akun yang kini di set publik, penuh dengan pameran kekayaan. Foto pertama, Sinta memamerkan cincin berlian besar di penthouse baru mereka. Caption, akhirnya, disinilah aku seharusnya berada. Blessed living my best life, Mrs. Prakasa Tubi. Foto kedua, Sinta berpose di depan mobil sport baru, bukan lagi mobil dinas sedan hitam, tapi mobil sport merah yang dibeli Bima dari uang korupsinya. Caption, suamiku tahu yang terbaik untuk ratunya. Nggak sabar buat pesta kita, sayang. Foto ketiga, undangan digital. Resepsi pernikahan Bima Prakasa Sinta Aryani. Diadakan di salah satu ballroom hotel paling mewah di kota. Mereka sudah menikah, Nona, lapor Satria. Sepertinya mereka menikah siri tepat setelah Tuan Bima meninggalkan Anda, dan sekarang mereka mengadakan resepsi besar-besaran untuk mengumumkannya secara resmi. Pestanya lusa. Pesta yang sangat mewah, desisku, mengenali nama hotel itu. Itu salah satu hotel termahal. Mereka benar-benar menghabiskan uangku dengan baik. Bima Prakasa juga sangat percaya diri, Nona, lanjut Satria. Dia pikir, Ana, sudah kabur pulang kampung, terlalu malu dan miskin untuk melawan. Dia bahkan tidak tahu Anda keguguran. Dia pikir Anda hanya pendarahan biasa. Dan surat gugatan cerainya. Kenapa dengan surat itu? Dia mendaftarkannya, tapi karena Anda tidak pernah muncul di pengadilan, prosesnya terhenti. Dia tidak peduli. Dia pikir Anda tidak akan pernah muncul. Dia sudah merasa menang. Biarkan dia merasa menang, kataku dingin. Biarkan mereka mengadakan pesta termewah mereka. Biarkan mereka merasa seperti raja dan ratu dunia. Lusa harinya, di malam resepsi mereka, aku duduk di ruang kerja kakek di Menshavn. Satria memasang layar besar yang terhubung dengan drone kecil dan beberapa tamu yang dipekerjakan Satria di dalam pesta itu. Aku melihatnya. Bima,
dalam setelan jas yang sangat mahal, tampak sombong dan penuh kuasa. Dia menyalami tamu-tamu, yang mungkin adalah rekan-rekan bisnis barunya. Dia bukan lagi Bimaku yang sederhana. Dia adalah monster yang kubiayai. Dan Sinta, dia tampak seperti pemenang lotre. Gaun pengantinnya berlebihan, perhiasannya berkilauan. Dia bergelayut manja di lengan Bima, tertawa penuh kemenangan. Mereka memotong kue pernikahan setinggi 7 tingkat. Mereka bersulang sampanye. Mereka terlihat bahagia, kataku pada Satria, suaraku tanpa emosi. Kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan, Nona. Dan uang curian. Ya, kataku. Satria, berapa lama lagi sisa? Sebulan, yang kuberikan. Pesta ini adalah penutup bulan pertama, Nona. Tepat 30 hari sejak Anda keguguran. Aku mengangguk pelan. Tepat sekali. Mereka berpesta di atas kuburan anakku. Bekukan semuanya, perintahku. Semuanya, Nona? Semuanya. Kartu kredit perusahaan Bima. Aksesnya ke rekening perusahaan. Blokir kartu ATM-nya yang terhubung dengan rekening gaji. Kirim surat penarikan untuk mobil dinas sedan itu. Aku tidak peduli dia punya mobil sport, tarik fasilitasnya. Siap, Nona. Rumah klaster yang kutinggali. Segel. Pasang papan, aset disita oleh Wijaya Group. Dan penthouse serta mobil sport merahnya, Nona? Itu dibeli atas nama Sinta dengan uang korupsi. Itu bagian dari tuntutan pidana, kataku. Tim hukum sudah siap? Sudah. Laporan ke kepolisian dan kejaksaan tinggal dikirim. Bukti penggelapan dana sudah lengkap. Bagus. Tapi jangan kirim dulu, kataku. Aku ingin memberi mereka kejutan kecil dulu. Aku ingin mereka merasakan miskin sebelum aku menjebloskan mereka ke penjara. Aku berdiri. Pesta yang indah. Sayang sekali itu adalah pesta terakhir mereka. Aku mematikan layar. Aku perlu membeli beberapa perlengkapan rumah, kataku santai. Satria menatapku, bingung. Perlengkapan rumah, Nona? Ya, untuk Menschaffen ini. Aku ingin mengganti beberapa dekorasi. Sepertinya besok aku akan pergi ke mall. Mall terbesar di kota. Senyum tipis tersungging di bibir Satria. Dia mengerti. Mall Wijaya Plaza, Nona? Pilihan yang sangat baik. Tentu saja, kataku. Dan Satria pastikan, pasangan bahagia, itu juga punya alasan untuk berada di sana besok. Mungkin, kartu kredit Sinta ditolak saat mencoba membeli tas baru, itu akan membuat mereka panik dan pergi ke bank. Dan kebetulan, bank itu ada di mall yang sama. Saya akan mengaturnya, Nona Renata. Bagus. Sekarang, aku mau tidur. Besok hari besar. Wijaya Plaza. Mall termewah di ibu kota, permata di mahkota bisnis retail Wijaya Group. Tentu saja, aku pemiliknya. Aku melangkah keluar dari limousine hitamku, bukan sebagai Ana, yang takut-takut, tapi sebagai Renata Wijaya. Aku mengenakan powersuit berwarna burgundi yang dijahit khusus, sepatu hak tinggi Manolo Blahnik yang berketuk tajam di lantai granit, dan kacamata hitam dari Chanel. Rambut bob hitamku berkilau sempurna. Di belakangku, 2 pengawal berjas hitam menjaga jarak, sementara Satria berjalan di sisiku, membawa tablet. Pagi yang indah untuk berbelanja, Satria, kataku dingin. Sangat indah, Nona Renata, jawabnya. Target sudah berada di dalam. Bagus sekali. Rencananya, sesuai instruksi Anda. Semua kartu kredit Tuan Bima dan Nona Sinta telah diblokir serentak 15 menit yang lalu. Sinta Aryani baru saja mencoba membeli tas seharga 500 juta dan transaksinya ditolak. Membuat keributan di butik tersebut. Aku tersenyum. Memalukan. Mereka sekarang sedang berjalan menuju bank di lantai lower ground, Nona. Mereka tampak sangat panik dan bertengkar, lapor Satria. Sempurna. Aku akan menunggu mereka di toko perlengkapan rumah di lantai 3. Pastikan mereka harus melewatiku, kataku. Aku naik eskalator VVIP, berjalan santai ke sebuah toko furnitur impor kelas atas. Aku pura-pura melihat-lihat sofa seharga ratusan juta, sementara manajer toko, yang tidak mengenaliku karena aku jarang sekali muncul,
mengikutiku dengan gugup. Aku sedang mengamati sebuah lampu kristal ketika aku mendengarnya. Aku nggak peduli. Kamu harusnya bisa atur ini, Mas. Kenapa bisa semua kartu ditolak? Memalukan banget. Itu suara Sinta, melengking dan tidak berkelas. Sabar, sayang. Ini pasti ada kesalahan teknis di ban. Kita ke bank sekarang, aku akan marahi mereka. Itu suara Bima, mencoba menenangkan, tapi ada nada panik yang jelas di dalamnya. Mereka berdua melintas di depan toko furnitur tempatku berdiri. Sinta, dengan gaun mini dan perhiasan mencolok, tampak marah besar. Bima, dengan jasnya yang kini terlihat sedikit kusut, sedang sibuk di ponselnya. Saat itulah Sinta berhenti. Dia melihat ke dalam toko. Dia melihatku. Matanya menyipit. Dia tidak langsung mengenaliku sebagai Renata Wijaya. Dia masih melihatku sebagai Ana. Dia menyikut Bima. Mas, lihat deh, desisnya. Bima mendongak dari ponselnya. Dia melihatku. Wajahnya, aku bisa melihat kebingungan. Dia melihat Ana, tapi Ana ini mengenakan pakaian seharga puluhan juta. Dia melihat Ana, tapi rambutnya berbeda, auranya berbeda. Sinta, yang sedang kesal karena kartunya ditolak, melihatku sebagai sasaran empuk untuk melampiaskan amarahnya. Dia ingin menunjukkan pada Bima bahwa dia jauh lebih superior daripada sampah masa lalunya. Dia menarik Bima masuk ke dalam toko. Loh, Sinta berjalan mendekatiku, senyumnya sinis. Ini siapa ya? Dia pura-pura terkejut. Astaga, ini kan si janda. Ana, kan? Wah. Dia menatapku dari atas ke bawah. Ada janda jelek dan mengenaskan yang baru saja kehilangan anak. Kalimat itu, mata Satria di belakangku menggelap, tapi aku memberinya sinyal untuk diam. Dia dekil sekali sekarang, lanjut Sinta, tertawa ke arah Bima. Karena sudah tak dapat jatah uang darimu ya, Mas? Pantes saja kamu malu hidup dengannya. Lihat deh, Mas, dia sekarang pasti kerja jadi, apa? Tukang bersih-bersih di mall ini? Kok bisa ada di toko mahal? Bima hanya diam, tapi dia tidak menghentikan Sinta. Dia tampak terlalu bingung dengan penampilanku dan terlalu sibuk dengan masalah keuangannya. Aku diam. Aku hanya menatap mereka. Kasihan banget, Sinta menutup mulutnya, pura-pura bersimpati. Habis dicerain suami, keguguran pula. Mengenaskan. Udah, Mas, ayo kita pergi. Aku mual lihat gembel. Sinta berbalik, hendak menarik Bima pergi. Tunggu, kataku. Suaraku tenang, dingin, dan jelas. Sinta berhenti. Apa lagi? Hah? Mau minta uang? Aku tersenyum. 5 menit, kataku. Apa maksudmu? Tanya Sinta. Ku bilang, aku menatap jam tanganku yang bertabur berlian. Aku akan membuatmu minder dan suamimu hancur dalam 5 menit. Hahaha. Sinta tertawa. Gila ya? Kamu udah gila. Terus? Sinta, sudah. Ayo, Bima menariknya, dia mulai merasa tidak enak. Aku mengeluarkan ponselku. Aku tidak menelepon. Aku hanya menekan satu tombol. Satria, panggilku. Ya, Nona. Satria melangkah maju. Panggil tim MU. Suruh mereka datang bawa mobil mewahku yang satu lagi, yang konvertible. Bilang pada mereka untuk ambil barang belanjaanku di lobi utama. Baik, Nona. Satria berbicara singkat ke ERPC-nya. Halah, drama, ejek Sinta. 30 detik kemudian, manajer toko yang tadi mengabaikanku berlari tergopoh-gopoh dari ruangannya. Ponselnya menempel di telinga, wajahnya pucat pasi. Nona Wijaya, serunya, membungkuk hampir 90 derajat di depanku. Maafkan saya, Nona. Saya tidak tahu Anda akan berkunjung. Selamat datang di Wijaya Plaza. Sinta dan Bima membeku. Wijaya, bisik Sinta, wajahnya mulai pucat. Bima menatapku. Matanya terbelalak. Dia mulai menghubungkan titik-titik itu. Ana, yang bekerja di anak perusahaan Wijaya. Ana, yang tiba-tiba berubah. Dan kini, Nona Wijaya.
"Hah?" desis Bima, suaranya gemetar. "Kamu?" "1 menit," kataku, mengabaikannya. Tepat saat itu, tim yang kupanggil datang. Bukan hanya 2 pengawal, tapi Satria, 2 pengawal berjas rapi, dan seorang wanita parubaya yang sangat kukenal, kepala divisi hukum Wijaya Group. "Nona Renata, kami sudah siap," kata si wanita itu. Aku mengangguk. Aku berbalik menghadap Bima dan Sinta. Wajah Sinta kini sepucat mayat. Dia mencengkeram lengan Bima erat. "Bima Prakasa," kataku. Si wanita hukum melangkah maju, menyerahkan sebuah amplop tebal pada Bima. "Atas nama Dewan Direksi Wijaya Group, ini surat pemecatan Anda. Efektif detik ini juga." Pemecatan? Bima tergagap, tangannya terlalu gemetar untuk menerima amplop itu. "Apa? Atas dasar apa?" Kinerja saya bagus," protes Bima, mencoba mengumpulkan sisa-sisa arogansinya. "Atas dasar," aku menjawab, melangkah mendekatinya. "Korupsi, penggelapan dana perusahaan, markup proyek vendor, dan penyalahgunaan fasilitas kantor. Total kerugian yang kau timbulkan, 28 miliar rupiah." Mata Bima terpejam. Dia tahu aku tahu. "Dan untukmu," aku beralih ke Sinta. Si wanita hukum menyerahkan surat somasi padanya. "Itu, apa itu?" Sinta tergagap. "Surat perintah penyitaan aset," jelasku. "Rumah penthouse yang kau tinggali, dibeli dengan uang haram. Mobil sport merah di garasimu, dibeli dengan uang curian. Semua tas dan perhiasan yang kau pakai, yang dibeli pakai kartu kredit perusahaan, akan disita kembali. Termasuk," aku melirik kalung berlian di lehernya, "yang itu." "Tidak, Mas, katakan sesuatu." "Ini enggak benar." Sinta histeris. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menatapku, matanya penuh teror dan penyesalan yang terlambat. Dia menjatuhkan amplop pemecatannya. "Janda jelek," kataku pelan, mengulangi hinaannya. "Anak? Wijaya? Wijaya Group? Kamu bosnya?" bisik Bima, akhirnya mengucapkan kata-kata itu. Aku tertawa. Tawa kering yang menggema di toko yang mendadak hening itu. Kataku, suaraku kini keras dan penuh kuasa. "Janda yang kau hina itu, membuat hidup kalian mengenaskan." Aku menunjuk wajah Sinta yang berurai air mata. "Karena janda itu yang memiliki perusahaan tempatmu kerja. Jadi, janda jelek ini siap melihat kalian hancur jadi gembel." Hahaha. Mereka kaget. Syok. Tak bisa berkata apa-apa. Bima, dalam gerakan putus asa, tiba-tiba jatuh berlutut di depanku. Nona, maafkan aku." Dia menangis, mencoba meraih kakiku. Aku tidak tahu. Aku menyesal. Tolong jangan hancurkan aku. Aku mohon." Aku mundur selangkah, menatapnya dengan jijik. "Maaf," desisku. "Lihat mukamu pun aku malas." Aku berbalik. "Terima akibat pengkhianatanmu. Kalian jadi gembel." Aku berjalan pergi. "Satria," panggilku sambil lalu. "Blokir semua ATM-nya. Tarik mobil sport dan penthouse-nya hari ini juga. Dan pastikan laporan pidananya masuk ke kejaksaan sebelum jam makan siang." "Baik, Nona Renata." Dan? Aku berhenti di pintu toko, menoleh sedikit ke belakang untuk melihat mereka, Bima yang tersungkur di lantai dan Sinta yang membeku syok. "Selamat menikmati sisa hidup kalian." Aku tersenyum, lalu berjalan pergi, meninggalkan mereka dalam kehancuran total yang baru saja mereka sadari. Aku berjalan keluar dari toko furnitur itu tanpa menoleh ke belakang. Ketukan sepatu hak tinggiku di lantai granit mal adalah satu-satunya suara yang kudengar, ritmenya teratur dan mematikan. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu apa yang terjadi. Aku bisa merasakan tatapan ngeri dari Bima, tatapan penuh kebencian dari Sinta, dan tatapan takut dari manajer toko. Satria dan tim hukumku mengikutiku seperti bayangan. "Nona Renata," bisik Satria sambil kami menuruni eskalator VIP, "perintah Anda sudah dilaksanakan." "Semuanya?" tanyaku dingin, sambil membetulkan kacamata hitamku. "Tim di lapangan sedang bergerak. Penthouse sedang disegel saat kita bicara."
Mobil sport merah sudah diderek dari parkiran mal ini 5 menit yang lalu. Semua rekening bank atas nama Bima Prakasa dan Sinta Aryani beku total. Bagus. Dan laporan pidana? Sudah saya kirim ke Kejaksaan Agung tepat jam 11.55. Tepat sebelum jam makan siang, jawab Satria. Aku tersenyum tipis. Sempurna. Aku melangkah keluar dari lobi utama Wijaya Plaza. Udara siang yang panas terasa sejuk di kulitku. Sebuah limousine hitam legam berhenti dengan mulus di depanku. Pengawal membukakan pintu. Saat aku hendak masuk, aku mendengar keributan dari pintu lobi yang sama. Lepaskan aku. Kau tidak tahu siapa aku. Itu suara Sinta. Histeris. Aku berhenti sejenak, melirik dari balik kacamata. Bima dan Sinta sedang ditahan oleh 2 petugas keamanan mal. Wajah Bima pucat pasi, kemejanya basah oleh keringat. Sinta meronta-ronta, riasan wajahnya mulai luntur oleh air mata amarah. Maaf, Pak, Bu, kata petugas keamanan itu dengan tegas. Kami mendapat laporan Anda membuat keributan di salah satu tenant kami. Anda harus kami antar keluar. Keributan? Jalang itu yang memulainya. Sinta menunjuk ke arahku, tapi dia terlalu jauh dan pengawalku langsung membentuk barikade. Kami hanya ingin pergi ke parkiran. Ambil mobil kami, bentak Bima, suaranya gemetar, mencoba mempertahankan sisa wibawanya. Ah, soal itu, kata Satria pelan, berbicara ke ERPC-nya. Detik berikutnya, salah satu petugas keamanan mendapat pesan di radionya. Petugas itu menatap Bima. Maaf, Pak. Mobil sport merah Anda baru saja diderek oleh tim liasing. Sepertinya ada masalah pembayaran. Apa? Sinta menjerit. Dan mobil sedan hitam dinas Anda, petugas itu melanjutkan, sudah diambil kembali oleh perwakilan dari Wijaya Group 1 jam yang lalu. Anda tidak punya kendaraan lagi di sini, Pak. Itu adalah pukulan terakhir bagi Bima. Dia tersandung mundur, nyaris jatuh. Aku masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup, meredam suara jeritan Sinta. Jalankan perintahku pada sopir. Saat mobil perlahan menjauh dari lobi, aku melihat mereka. 2 manusia yang beberapa jam lalu merasa di puncak dunia, kini berdiri kebingungan di trotoar yang panas. Bima yang tersungkur di lantai mal, kini harus dipapah oleh Sinta yang marah. Mereka ditinggalkan. Tanpa uang, tanpa mobil, tanpa kekuasaan. Persis seperti gembel. Di sisi Bima dan Sinta, ini semua gara-gara kamu, Mas. Sinta memukul lengan Bima. Mereka berhasil keluar dari mal, berjalan kaki di trotoar yang ramai. Sepatu hak tinggi Sinta membuatnya terhuyung-huyung. Diam, Sinta, bentak Bima, panik. Ponselku, aku nggak bisa transfer. Nggak bisa pesan taksi online. Saldonya, 0. Semuanya 0? Apa maksudmu 0? Uang kita kan banyak. Dia bilang dibekukan. Dia benar-benar melakukannya. Bima mencengkeram rambutnya. Dia, Bima Prakasa, asisten manajer senior, kini tidak punya uang sepeser pun untuk naik angkot. Ya Tuhan, dia pemilik semuanya. Bima bergumam seperti orang gila. Aku nggak peduli dia siapa, pekit Sinta. Kita harus ke tent. Barang-barangku, perhiasanku. Masih ada uang tunai di brankas. Mereka terpaksa berjalan kaki beberapa kilometer ke jalan raya utama, lalu menaiki taksi. Sinta harus menyerahkan jam tangan palsu yang dipakainya sebagai jaminan ongkos, setelah semua kartu mereka ditolak oleh sopir taksi. 40 menit kemudian, mereka tiba di lobi penthouse mereka yang mewah. Cepat, Mas. Mereka berlari ke lift pribadi. Tapi lift itu tidak mau terbuka. Kartu akses Bima ditolak. Rusak. Liftnya rusak, kata Bima panik. Bukan rusak, Tuan Prakasa. Seorang petugas keamanan gedung yang baru, didampingi oleh 2 pria berjas hitam, orang-orang Satria, menghampiri mereka. Kartu akses Anda sudah dinonaktifkan. Anda dan Nona ini tidak lagi diizinkan masuk ke gedung ini. Apa hak kalian? Ini rumah saya. Saya membelinya, teriak Bima. Pria berjas itu tersenyum dingin. Rumah yang Anda beli dengan uang muka hasil korupsi dari Wijaya Group.
Per hari ini, unit Penthouse 12A telah disita kembali sebagai bagian dari tuntutan hukum. Pria itu menempelkan sesuatu di dinding kaca lobi. Sebuah surat segel besar. Tidak. Sinta berlari, mencoba mendobrak pintu kaca, tapi ditahan oleh keamanan. Baju, tasku, berlianku. Semua barang di dalamnya, kata pria berjas itu, telah diamankan sebagai barang bukti. Bima terduduk di lantai lobi yang dingin. Habis. Semuanya habis. Dalam waktu kurang dari 3 jam, dia beralih dari seorang eksekutif kaya raya menjadi seorang pesakitan tanpa rumah. Mas? Sinta menarik kerah baju Bima, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Mas, lakukan sesuatu. Kita jadi gembel sekarang. Aku nggak tahu, Sin. Aku nggak tahu. Bima menangis. Dia akan memenjarakanku. Dia bilang korupsi. Mata Sinta membelalak. Penjara. Dia menatap Bima, bukan lagi dengan cinta atau kekaguman, tapi dengan kebencian murni. Pria di depannya ini bukan lagi tiket emasnya. Pria ini adalah pemberat yang akan menenggelamkannya. Gara-gara kamu, desis Sinta. Kalau saja kamu nggak bodoh ninggalin dia. Kalau saja kamu... Sinta berteriak, lalu dia menampar Bima keras. Aku nggak mau ikut jadi gembel sama kamu. Sinta berbalik. Dia melepas sepatu hak tingginya yang menyakitkan, melemparnya ke lantai, dan berlari keluar dari lobi mewah itu dengan kaki telanjang. Dia meninggalkan Bima sendirian, tersungkur di lobi, ditatap iba oleh petugas keamanan. Bima Prakasa ditinggalkan oleh selingkuhannya setelah ditinggalkan oleh istri yang telah ia hancurkan. Di Menshafn Wijaya, aku sedang duduk di taman belakang, secangkir teh melati hangat ada di tanganku. Matahari mulai terbenam. Satria datang. Nona Renata, bagaimana? Sesuai prediksi Anda. Nona Sinta meninggalkan Tuan Bima di lobi penthouse setelah tahu semuanya disita. Tuan Bima saat ini masih duduk di sana, syok. Aku mengangguk pelan. Jalang akan selalu jadi jalang. Dan pengecut akan selalu jadi pengecut. Apa yang harus kita lakukan pada Nona Sinta? Nona. Biarkan dia. Dia pikir dia bisa lari? Dia juga menikmati uang haram itu. Namanya ada di tuntutan sebagai penerima barang hasil kejahatan. Biarkan polisi yang menjemputnya besok. Malam ini, biarkan dia merasakan rasanya tidak punya tempat bersembunyi. Dan Tuan Bima? Biarkan dia di sana. Biarkan dia merasakan dinginnya lantai. Biarkan dia merenungi nasibnya. Besok pagi, polisi akan menjemputnya di sana atas laporan pidana kita. Aku menyesap tehku. Aku mau dia masuk penjara, Satria. Aku mau dia membusuk di sana karena telah membunuh anakku. Akan kami pastikan, Nona, tim hukum juga akan memproses gugatan cerai dari pihak Anda. Ya, kataku, gugat dia, bukan karena dia selingkuh. Gugat dia karena dia kriminal. Dan pastikan, dia tidak dapat sepeser pun dariku. Termasuk nama baiknya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur. Tidak nyenyak. Tapi setidaknya, aku tidur dengan kesadaran bahwa keadilan untuk Arga baru saja dimulai. Matahari pagi menembus dinding kaca lobi penthouse yang mewah, sinarnya terasa mengejek. Bima Prakasa terbangun dengan kaget. Bukan di ranjang king size yang empuk, tapi di sofa lobi yang keras dan dingin. Lehernya kaku, kepalanya pusing, dan mulutnya terasa kering. Semalam, dia tidak diizinkan pergi. Petugas keamanan, orang-orang Satria, telah mengawasinya sepanjang malam. Dia tidak bisa tidur. Dia hanya duduk, gemetar, saat kepingan-kepingan realitas menghantamnya satu persatu. Ana adalah Renata Wijaya. Istrinya yang sederhana adalah bosnya. Kekayaannya adalah milik istrinya. Promosinya adalah pemberian istrinya. Kejatuhannya adalah perintah istrinya. Dia telah menghina, mengkhianati, dan meninggalkan seorang pewaris. Dia telah membiarkan selingkuhannya mendorong istrinya yang sedang hamil. Istrinya yang janda jelek dan mengenaskan yang baru saja kehilangan anak.
Hinaan Sinta di mal itu kembali terngiang. Kehilangan anak. Bima meremas rambutnya. Astaga, Ana, dia keguguran? Anakku mati. Itu bukan lagi sekadar pendarahan biasa. Anaknya telah tiada. Dan dia meninggalkannya di lantai yang berlumuran darah. Rasa penyesalan yang menyesakkan, yang terlambat datang, menghantamnya. Tapi itu bukan penyesalan murni. Itu adalah penyesalan yang bercampur dengan teror. Dia bukan hanya kehilangan kekayaannya. Dia telah melakukan kejahatan, korupsi, dan yang lebih buruk, dia telah menyakiti orang yang memegang nyawanya di tangan. Tuan Prakasa? Bima mendongak. Dua orang pria berseragam polisi, didampingi oleh pria berjas hitam dari tim Satria, kini berdiri di depannya. Petugas keamanan lobi yang lain menatapnya dengan penuh minat. Anda Bima Prakasa? Tanya polisi itu, suaranya resmi dan dingin. Sah? Anda ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi, penggelapan dana, dan pencucian uang, berdasarkan laporan dari Wijaya Group. Polisi itu mengeluarkan borgol. Tidak celup? Bima mencoba mundur. Ini salah paham. Saya bisa jelaskan. Istri saya? Renata, saya perlu bicara dengan istri saya. Istri Anda? Polisi itu tersenyum sinis. Istri Anda, Nona Renata Wijaya, adalah pihak yang melaporkan Anda. Silakan jelaskan sisanya di kantor. Klik. Borgol besi yang dingin itu menjepret di pergelangan tangannya. Di depan lobi yang megah itu, Bima Prakasa, mantan eksekutif muda yang sombong, digiring keluar seperti penjahat rendahan. Kemejanya kusut, wajahnya tak tercukur, matanya kosong. Dia tidak punya apa-apa lagi. Bahkan tidak punya uang untuk menelepon pengacara. Di sisi lain kota, Sinta Aryani tidak tidur. Setelah kabur dari lobi penthouse dengan kaki telanjang, dia berhasil mengemis tumpangan dari sebuah mobil yang lewat, berbohong bahwa dia baru saja dirampok. Dia pergi ke kos-kosan temannya, seorang influencer kecil-kecilan. Sin, ya ampun, muka lo kenapa? Pekik temannya. Diam, gue pinjam duit. Gue butuh sembunyi, bentak Sinta. Tapi kabar di era digital lebih cepat dari peluru. Temannya, yang baru saja membuka Instagram, melihat sebuah gosip yang mulai menyebar di akun-akun gosip. Foto buram Bima dan Sinta di mal. Kisah tentang eksekutif sombong yang dipermalukan istri bosnya. Lo ada masalah sama Wijaya Group? Tanya temannya, wajahnya pucat. Bukan urusan lo. Sorry, Sin. Gue nggak bisa bantu. Gue nggak mau kena masalah. Lo pergi dari sini, kata temannya, mendorong Sinta keluar dari pintu kos. Sinta kini benar-benar sendirian. Dia berjalan tanpa arah di jalanan, ketakutan. Dia tidak punya uang, ponselnya mati, dan dia tahu Renata tidak akan melepaskannya. Penjara. Kata itu terus berputar di kepalanya. Dia bersembunyi di sebuah warteg kecil, gemetar, mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Saat itulah dua polwan wanita masuk ke warteg. Permisi. Sinta Aryani. Sinta membeku. Dia mencoba lari lewat pintu belakang, tapi dua petugas lain sudah menunggu di sana. Ikut kami ke kantor. Anda ditahan atas keterlibatan Anda dalam menerima dan menikmati aset hasil kejahatan, kata polwan itu. Saya korban. Bima yang menipu saya. Saya tidak tahu apa. Sinta menjerit, meronta-ronta, persis seperti yang dilakukannya di mal. Tapi tidak ada yang peduli. Warga di warteg itu menatapnya dengan jijik. Dia diseret keluar, diborgol, dan dimasukkan ke mobil patroli. Si influencer yang angkuh itu kini berakhir sebagai tontonan publik yang memalukan. Di Menshafn Wijaya, aku sedang sarapan di teras taman bersama kakek. Ini adalah sarapan pertama kami bersama sejak aku pulang. Aku mengenakan gaun pagi yang simpel namun elegan. Aku sudah mulai mengambil alih beberapa pekerjaan. Pagi itu, aku sedang meninjau laporan keuangan kuartalan di tabletku. Satria mendekat, membungkuk hormat. Selamat pagi, Nona Renata, Tuan Harjono. Pagi, Satria, kata kakek. Ada kabar baik? Sangat baik, Tuan, jawab Satria. Perpukul 8 pagi ini,
Tuan Bima Prakasa telah resmi ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Aku tidak mengangkat wajahku dari tablet. Reaksinya, tanyaku. Syok. Putus asa. Dia menyebut nama Anda, Nona. Meminta untuk berbicara dengan istrinya. Aku tertawa kecil. Istri. Kata yang lucu. Dan Nona Sinta Aryani, lanjut Satria. Ditahan di Polres Metro, 1 jam yang lalu. Dia mencoba kabur dan menyalahkan Tuan Bima. Tentu saja, kataku. Tikus akan meninggalkan kapal yang tenggelam. Keadilan telah dimulai, cucu, kata kakek pelan, meletakkan cangkir tehnya. Aku akhirnya mengangkat wajahku. Aku menatap kakek. Ini bukan keadilan, kek, kataku. Ini baru permulaan. Penjara terlalu baik untuknya. Dia mengambil nyawa anakku. Aku mau dia merasakan kehilangan segalanya, bahkan harapan. Apa rencanamu selanjutnya? Tim hukumku akan memastikan dia mendapat hukuman maksimal untuk korupsi. 15 tahun? 20 tahun? Berapapun itu. Aku menatap Satria. Dan Satria, aku mau kamu pastikan dia tidak punya teman di dalam. Satria mengangguk mengerti. Akan diatur, Nona. Aku mau dia tahu setiap hari dia bangun di selnya yang bau, dia ada di sana karena aku. Karena, Ana, si janda jelek yang dia campakkan. Aku berdiri. Sekarang, jika kalian permisi. Aku ada rapat Dewan Direksi pertama sebagai Vice Chairwoman. Waktunya kembali bekerja. Aku berjalan masuk ke Mensyahn, meninggalkan kakek yang tersenyum puas dan Satria yang membungkuk dalam. Langkahku tegap. Dendamku belum selesai. Bima boleh saja sudah dipenjara, tapi aku belum selesai membuatnya menderita.